116. Giselle dan Darman saling menatap. Iya, gue juga gak ngerti, tapi malam itu sepertinya ada yang tidak beres. Gue sudah sering mabuk tapi tidak pernah separah itu. Gue sampai gak sadar kalau perempuan yang gue bawa ke kamar adalah Yunita. Apa lo pergi ke klub bersama Yunita? Enggak, hanya gue sendirian. Makanya gue benar-benar bingung, kenapa ada Yunita di sana. Giselle dan Darman kembali saling menatap. Satu lagi nih Yud, apa lo merasa sudah melakukan itu pada Yunita? Gue sama sekali gak ingat apa-apa brother, tapi kalau dilihat kondisi gue yakin sih kalau kami memang melakukan itu. Dan yang buat gue kembali bingung sekaligus kesal, saat gue tanya kenapa dia ada di sana, dia hanya menangis dan menutup wajahnya. Gue juga minta maaf, tapi dia malah marah-marah. Gue yang belum sepenuhnya sadar, dan kepala gue juga pusing, dia marah ya gue tinggal pergi saja. Gue juga mulai emosi saat itu. Karena itu juga gue sampai gak pulang ke rumah, dan memutuskan tidur di apartemen. Setelah kejadian itu apa kalian sempat bertemu? Tidak ada, dia gak lagi datang ke kantor setelah kejadian itu. Dia diam, gue juga diam. Ditambah lagi pekerjaan kantor lagi banyak-banyaknya, dan sekretaris gue gak ada, gue sampai kerepotan mengerjakan semuanya. Gue bahkan sempat tidur di kantor. Dan yang paling buat gue terkejut, kemarin setelah makan siang, gue putuskan pulang sebentar ke rumah karena ingin melihat keadaan Dara. Baru juga gue main sebentar dengan Dara, dia tiba-tiba datang ke rumah sambil nangis-nangis. Dan yang paling buat gue terkejut, dia ada menyimpan video saat kami melakukan itu. Opa, Oma dan Mami sangat syok melihatnya. Mereka marah-marah, apalagi Opa. Dia sangat marah hingga jatuh pingsan. Dan gue sama sekali gak dikasih kesempatan untuk membela diri, ungkap Yudi. Darman dan Giselle lagi-lagi saling menatap. Giselle sampai menahan nafas mendengarnya. Giselle bahkan sampai berpikir jauh. Gimana kalau Yunita hamil? Itu berarti 3 anak Yudi, ketiganya punya ibu yang berbeda, mana jarak umurnya dekat-dekat banget lagi. Setelah mendengar cerita lo, gue menemukan beberapa kejanggalan Yud, ujar Yudi. Gue juga sama brother. Gue bahkan sudah menyuruh orang suruhan gue untuk memeriksa CCTV, begitu juga dengan Yunita. Hanya saja, gue belum menemukan kejanggalan dengan sikap Yunita. Gue juga masih gak habis pikir, kenapa dia bisa ada di klub malam itu, dan dia tiba-tiba datang ke rumah saat gue pulang. Padahal hari-hari sebelumnya dia menghilang. Gue jadi berpikir, jangan-jangan dia sudah merencanakan ini jauh-jauh hari, hingga semuanya bisa tersusun rapi, dan satu lagi pastinya ada seseorang yang membantu dia. Jelas Yudi, gue juga mikirnya sama, ditambah dia punya bukti video itu, dan lo bilang mabuk yang tidak biasa. Jangan-jangan dia sengaja memasukkan sesuatu ke minuman lo. Tapi sebelumnya apa Yunita pernah bertingkah aneh depan lo? Ya, dia hanya suka mancing-mancing, hanya saja gue memang gak pernah menanggapinya, karena gak ada ketertarikan padanya, dan gue cukup menghormati dia sebagai perempuan juga sekretaris gue. Terus apa lu sudah ada rencana melakukan pembelaan? Gak ada brother, otak gue buntu. Gue mau melakukan pembelaan juga sepertinya percuma. Terlebih dia ada punya bukti video itu. Mami juga nelpon terus dan minta gue buat tanggung jawab, pusing gue. Haruskah gue menikah tanpa cinta lagi? Padahal gue hanya ingin hidup tenang bersama Dara, ujar Yudi. Mendengar kata terakhir Yudi, Giselle menatap sebentar ke arah Yudi. Giselle merasa deja vu. Dulu dia juga ingin banget hidup tenang, tapi Yudi seenaknya datang dan merusak ketenangannya. Padahal dia hanya ingin hidup tenang bersama David. Sekarang semua itu berbalik pada Yudi. Benar kata orang di luar sana, yang namanya karma itu pasti ada. Gue juga gak ingin lo nikah dengan cara seperti ini Yud, apalagi kalau lo sampai cerai lagi. Satu lagi, bisa dibilang lo memang salah,
Tapi lo juga korban di sini, karena lo melakukannya saat lo sedang tidak sadar. Terlebih lagi kalian juga melakukannya di klub malam, tempat yang sudah biasa bagi orang-orang melakukan hal itu. Begini saja, kita sudah menemukan beberapa kejanggalan, kita segera mencari bukti-bukti. Gue sih yakin, Yunita pasti ada maksud tertentu melakukan ini semua. Siapa tahu karena dia memang suka sama lo, atau jangan-jangan dia ingin harta lo. Hari gini iya kan, apalagi status lo sudah duda. Iya lo benar brother, dan terima kasih kalian sudah mau mendengar cerita gue dan mau membantu gue. Ujar Yudi, ada perasaan lega di hatinya sudah menceritakan semuanya dan mengerti perasaannya. Iya sama-sama, dan ingat lo harus bergerak cepat. Karena begitu opa keluar rumah sakit, gue yakin masalah ini pasti akan segera dibahas. Apalagi itu Aunty Nindi sepertinya mendukung ada pernikahan antara lo dan Yunita. Ngomong-ngomong tentang Aunty Nindi, gue juga sempat ada curiga loh Yud. Lo jangan marah sama gue hanya mencoba mengutarakan pendapat gue saja. Iya santai saja brother, gue sebelumnya sempat curiga juga padanya. Mengingat dia marah besar saat gue cerai dengan Ayu. Tapi setelah gue selidiki, gue belum menemukan celah yang menghubungkan Yunita dengan Mami. Seingat gue juga mereka gak saling kenal, karena lo tahulah circle pertemanan Mami, mana mau dia berteman dengan orang sekelas Yunita. Apalagi kalau sampai dijadikan mantu. Menurut gue, Yunita itu sangat jauh dari menantu idaman dia. Jelas Yudi. Demi saham 50% itu bisa saja sih Yud. Lo kayak gak tahu Aunty dan Momi saja. Benar juga, baiklah gue akan selidiki semuanya. Sekali lagi terima kasih, brother dan kakak ipar, kalian sudah berada di pihak gue. Iya sama-sama, dan lo jangan sungkan-sungkan lagi pada kita, sebisa mungkin kami juga pasti akan membantu lo. Tapi ingat jangan coba-coba hubungi Giselle lebih dulu. Sekalipun itu hanya untuk menanyakan kabar David. Kalau lo mau tahu keadaan David, hubungi gue saja. Peringat Darman. Iya, takut banget sih lo brother. Bukan takut Yud, lo tahu kan gue dokter spesialis anak. Bagi gue lebih baik mencegah daripada mengobati. Ingat segala sesuatu yang tidak baik itu bisa terjadi. Bukan karena hanya ada niat tapi karena adanya kesempatan. Iya brother, ternyata lo cerewet juga ya. Enak saja lo bilang gue cerewet, mau gue hajar lagi lo. Slow brother, luka gue yang dulu saja belum sepenuhnya kering, dan gue gak mau dapat luka baru lagi. Udah mumpung kita masih di sini, gue mau ngajak main kedua anak gue main dulu, dah brother dan kakak ipar. Ujar Yudi bangkit dari duduknya kemudian pergi. Giselle tersenyum sekaligus merasa lega. Giselle senang hubungan Darman dan Giselle sudah kembali baik sebelumnya. Senyum-senyum saja kamu sayang, ujar Darman kemudian meraih tangan Giselle dan menggenggamnya. Aku hanya merasa senang saja hubungan kalian sudah kembali baik seperti sebelumnya. Bahkan karena masalah ini, kalian jadi lebih terlihat akrab. Ini semua berkat kamu juga sayang. Terima kasih ya sudah mengingatkanku. Dan terima kasih juga sudah menjaga perasaanku. Bisik Darman. Maksudnya, bingung Giselle. Dengan kamu memilih diam dan tidak mau menatap Yudi, itu sudah cukup membuatku tenang sayang. Pertahankan ya sayang. Iya karena aku gak ingin ada perasaan gak nyaman di hati Jadi sebisa mungkin aku pasti berusaha menjaganya. Karena aku mau hubungan kita selalu harmonis Darman tersenyum mendengarnya dan semakin mengeratkan genggamannya. Sama sayang aku juga, Kis sayang. Ujar Darman memonyongkan bibirnya. Ingat tempat, protes Giselle. Gak apa-apa sayang anggap saja hilaf. Canda Darman. No way, ujar Giselle cepat. Haha, Giselle mengerucutkan bibirnya. Senang banget ini suaminya menggoda dia. Pipi saja deh sayang, tawar Darman lagi. Oke, tapi gak ada jatah untuk sebulan. Balas Giselle.
Darman seketika melotot. Jangan begitu dong sayang, nanti si Johnny makin menciut lagi. Ini saja jatahnya sudah mulai berkurang. Protes Darman. Siapa suruh AA genit di tempat umum? Aku hanya bercanda sayang, kamu ini serius banget. Aku juga bercanda yey, ujar Giselle tersenyum. Aku tahu kamu bercanda sayang. Lagian mana kuat kamu gak dikunjungi si Johnny selama sebulan. Paling entar malam juga sudah nyari-nyari. Gemas Giselle. Haha, Darman kembali tertawa. Yudi yang memperhatikan mereka dari kejauhan, memaksakan senyumnya. Kalian sama-sama orang baik, dan kalian sangat pantas bahagia bersama. Batin Yudi. Bersambung. 117. Giselle dan yang lainnya tidak langsung pulang. Mereka memilih menemani Dara dan David bermain. Mereka bisa pergi bersama momen langka, jadi sebisa mungkin mereka memanfaatkan waktu yang ada. Giselle dan Sita memilih menunggu di luar, sedangkan Darman dan Yudi menemani David dan Dara main. Darman dan Yudi membawa Dara dan David mencoba beberapa permainan yang tentunya sesuai umur mereka. Banyak canda dan tawa yang tercipta, seperti yang terjadi saat ini. Darman dan Yudi masing-masing memangku Dara dan David. Mereka siap-siap untuk meluncur di perosotan mandi bola. David siap? Tanya Darman. Ya go hihihi. Semangat David. Dara juga siap? Tanya Yudi. Hihihi. Dara hanya tertawa ceria sambil mengangkat tangannya meniru David. Oke, semuanya sudah siap, mari kita meluncur. Semangat Darman kemudian meluncur bersama David. Yudi juga melakukan hal yang sama. Papa hihihi. David berteriak girang sepanjang perosotan. Sama halnya dengan Dara yang mengangkat tangannya girang. Hahaha, terdengar suara tawa di antara mereka. Yudi melempari David, Darman bola, dan mereka membalasnya. Sedangkan Dara hanya tertawa ceria sambil memainkan bolanya. Hahaha. Suara tawa masih terus terdengar apalagi saat Yudi minta ampun karena diserang bola terus-terusan. Darman dan Yudi seakan lupa umur saat sedang asik main. Masa kecil yang kurang bahagia. Bahkan mereka sempat jadi pusat perhatian orang-orang, tapi mereka cuek saja. Penampilan mereka yang terlihat berbeda, ganteng, muda, hot, eksekutif muda, memang cukup menarik perhatian para perempuan. Apalagi bagi yang belum menikah. Banyak juga yang sampai berbisik-bisik sambil menatap ke arah mereka. David, Dara udahan dulu mandi bolanya. Ayo kita coba permainan yang di sana. Ujar Darman sambil menunjuk permainan lain. Ya hihihi. Semangat David. Oke kita let's go ke sana. Ayo cantik. Ujar Yudi sambil membawa Dara ke gendongannya. Sedangkan Darman membiarkan David jalan sendiri. Papa, oceh David sambil berlari ke arah mainan ayunan. Kenapa? David mau naik ayunan. Ya hihihi, siap jagoan. Yud naik ayunan dulu kata David. Ujar Darman sambil menaikkan David ke ayunannya. Oke, ujar Yudi ikut menaikkan Dara ke atas ayunannya. David pegangan ya, suruh Darman. Ya hihihi, good boy, ujar Darman dan mulai mengayunkan pelan ayunan David. Dededek hihihi, oceh David ceria sambil mengarahkan satu tangannya pada Dara. Tatata hihihi, balas Dara ceria sambil bertepuk tangan. Yudi ikut tersenyum melihat keceriaan kedua anaknya. Dara senang cantik, tanya Yudi. Papa hihihi, Yudi kembali tersenyum. Iya sayang. Bahagia terus ya Dara, ujar Yudi sambil mengusap rambut Dara. David juga senang. Yudi beralih pada David. Ya papa, pintar, David masih mau main kesini lagi. Ya, semangat David. Oke, kapan-kapan kita main kesini lagi, dan kita main lagi sampai puas. Ya hihihi, Darman yang berdiri sambil mengayunkan David ikut tersenyum mendengarnya. Yudi memang benar-benar sudah berubah. Jiwa kebapakannya juga sudah mulai terlihat.
Jika waktu itu Darman sempat ada merasakan perasaan tidak rela saat melihat Yudi main bersama David, sekarang enggak lagi. Justru dia senang. Mainan ayunannya udahan dulu. Ayo mau lanjut mainan apa lagi? Ujar Darman sambil menurunkan David. Coba kita ajak mainan jungkat-jungkit itu brother, seru kayaknya. Ujar Yudi ikut menurunkan Dara. Mereka masih terlalu kecil untuk mainan itu Yud, mainan yang lain saja. David mau main apa lagi? Hihihi, David tidak peduli pertanyaan papanya dan memilih berlari ke arah mainan toko-tokoan. Dara yang gak mau ketinggalan juga langsung merangkak cepat menghampiri David. Dara dan David berlomba-lomba menurunkan mainan buah dari tempatnya. Hihihi, mereka sama-sama tertawa dengan cerianya. David bukan begitu cara mainnya jagoan. Coba ini ada keranjang, Dede Dara mau beli buah jeruk, dan David yang ambil buah jeruk. Ujar Darman sambil mendekatkan keranjangnya. Bibik Dedek, iya Dede Dara mau beli, ayo David pilih buah jeruknya. Ya, semangat David sambil mencari buah jeruk. Papa hihihi, oce David sambil membawa satu buah jeruk. Wah hebat anak papa, ujar Darman tapak kagum saat David benar memilih buahnya. Ya hihihi, papa juga mau beli buah stroberi David. Ujar Yudi, papa bibik, ya, oce David kembali cari buah pesanan Yudia. Iya ingat yang stroberi ya. Ya, oce David sambil mengambil buah stroberi. Pilihan David kembali benar. Darman dan Yudi saling menatap kemudian tersenyum. Ini David beneran sudah ngerti atau asal ambil saja? Mereka masih lanjut main beberapa permainan, dan tentunya permainan yang disesuaikan umur mereka. Meski sebenarnya Yudi sudah gatal banget ingin ngajak main ini dan itu. Sayangnya Darman selalu mencegahnya. Asteris. Giselle tersenyum begitu melihat Darman dan yang lainnya keluar dari playground. David masih terlihat begitu bersemangat sambil jalan depan Yudi dan Darman, sedangkan Dara sudah tertidur pulas dalam gendongan Yudi. Mama hihihi, oce David sambil berlari ke arah Giselle. Hai gantengnya mama, udahan mainnya sayang. Tanya Giselle sambil mengusap rambut David. Ya, David main apa saja tadi sama Dede Dara. Yo hihihi, oce David sambil mengangkat tangan semangat. Giselle tersenyum mendengarnya. Memangnya ada permainan yoyoyo ganteng? Anyanyak mama, banyak ya ganteng. Ya, mantap, ujar Giselle mengancungkan jempolnya. Ya hihihi, oce David ceria sambil menunjukkan jarinya mengikuti Giselle. Giselle tersenyum. Terus sekarang, kita mau kemana lagi ya? Tanya Giselle beralih menatap Darman. Kita sudah harus ke rumah sakit sayang. Oke, Dara dan Mas Yudi apa mau ke rumah sakit juga? Tanya Giselle pada Yudi. Enggak kalian saja, aku gak ingin opa kembali marah karena melihatku. Lagian aku juga harus segera mencari bukti-bukti itu. Jawab Yudi. Giselle mengangguk mengerti. Baiklah kalau begitu ayo kita pulang. Sini ganteng, mama gendong. Ujar Giselle. Nono sayang. Ingat selama ada aku kamu gak boleh angkat yang berat-berat. Ujar Darman cepat kemudian membawa David ke gendongannya. Iya aku lupa hehe. Ujar Giselle tersenyum. Kami ini kebiasaan, suka lupa mulu. Sementara itu Yudi tampak kaget mendengarnya dan menatap Giselle. Apa Giselle sakit? Batin Yudi. Tadi juga Darman melarang Giselle ikut menemani mereka, dan minta Giselle duduk saja. Tuan, non Daranya mau tuan atau saya yang gendong? Tanya Sita menyadarkan lamunan Yudi. Biar saya saja Sita, sini gendongannya. Kamu bawa tas Dara saja. Ujar Yudi mencuri pandang pada Giselle. Baik tuan, ujar Sita kemudian memberikan gendongan Dara. Mereka kemudian jalan bersama ke tempat parkir. Darman dan Yudi jalan duluan, Giselle dan Sita di belakangnya. Brother, maaf banget ini, apa Giselle sakit? Tanya Yudi yang sudah sangat penasaran. Darman menoleh.
Kenapa lo tiba-tiba tanya begitu? Enggak, gue hanya heran saja kenapa Giselle gak boleh angkat yang berat-berat. Tanya Yudi. Oh itu, Giselle sedang hamil muda Yud, makanya gue larang angkat yang berat-berat. Tapi ingat ini rahasia, oke? Jangan sampai keluarga besar kita tahu, terutama Momi dan Onti Nindi. Yudi tampak terkejut mendengarnya. Haruskah dia bahagia dengan kehamilan Giselle? Tapi kalau boleh jujur ada perasaan tidak rela di hatinya. Dia memang sedang berusaha mengikhlaskan Giselle pada Darmen, tapi itu sangat sulit, dan sampai sekarang dia belum bisa sepenuhnya ikhlas. Dan entah sampai kapan dia akan terus begini. Wah benarkah? Kalau begitu selamat untuk kalian berdua. Ujar Yudi berusaha bersikap biasa. Darmen kembali menoleh pada Yudi. Dia jelas tahu, Yudi tidak lepas mengucapkan kata selamat itu. Dalam diamnya, Darmen juga suka memperhatikan Yudi, dan Yudi sesekali masih suka pandang pada Giselle. Memang benar kata orang-orang, tatapan mata itu memang gak bisa bohong. Darmen juga jadi teringat dengan kata rindu saat ditelepon dulu. Yud, gue sangat mengerti posisi lo, karena gue juga pernah di posisi itu. Tidak mudah memang melupakan perempuan yang pernah ada di hati kita, tapi gue mohon Yud, lo harus bisa melupakan Giselle, ini demi kebaikan kita bersama. Lo juga berhak bahagia Yud. Sama seperti apa yang aku alami sekarang. Batin Darmen. Terima kasih Yudi, ujar Darmen. Sama-sama, tapi kenapa kalian tidak ingin Onti Dira tahu? Bukankah Onti Dira pasti sangat senang kalau tahu Giselle hamil? Iya kalau anaknya laki-laki, kalau perempuan. Lo pasti tahulah reaksinya, karena lo juga sudah pengalaman. Benar juga, kasihan Giselle pasti. Kalau begitu gue doakan semoga anak kalian laki-laki. Yakin lo, memangnya lo rela saham 50% itu jatuh ke tangan gue? Tentu saja enggak. Gue hanya pura-pura doa saja itu, biar kelihatan orang baik. Dasar lo, canda broter. Bersambung, 118. Darmen dan Yudi berpisah di parkiran. Yudi pulang ke rumahnya dan Darmen membawa keluarga kecilnya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, seperti biasa mereka mengobrol dan berusaha menghibur Opa Sanjaya. Sesekali terdengar canda dan tawa karena ulah David. Ada perasaan senang di hati Darmen melihat opanya semakin baik. Namun di satu sisi dia juga ada perasaan khawatir, karena kata dokter kalau keadaannya terus membaik, maka lusa sudah diperbolehkan pulang. Jika Opa Sanjaya sudah pulang, itu berarti masalah Yudi akan segera dibahas. Darmen khawatir Yudi belum mendapatkan bukti apa-apa hingga dia harus menikahi Yunita. Setelah menjenguk Opa Sanjaya mereka pulang ke rumah. Tentunya Oma Sanjaya juga ikut bersama mereka. Sesampainya di rumah Giselle, membersihkan tubuh David dan menggantikannya baju. Begitu juga dengan Darmen, dia juga langsung mandi. Selesai Darmen mandi gantian Giselle yang mandi. David kenapa? Tanya Giselle begitu dia keluar dari kamar mandi, dan mendapati Darmen mengusap-usap punggung David. Oh ini sayang, David kebangun dan minta susu. Ini sebaiknya kamu kasih ASI saja. Iya ujar Giselle naik ke kasur, dan gantian Darmen yang turun. Mama, oce David. Iya sayang ini mama, sabar ya ganteng. Ujar Giselle sambil merebahkan tubuhnya kemudian membuka kancing bajunya. Mama, iya ganteng iya, ujar Giselle sambil memasukkan putiknya ke mulut David. David seketika tenang dan minum dengan cepat. Mau kemana? Tanya Giselle saat Darmen membuka pintu. Mau buat kopi sekalian susu untuk kamu sayang. Susu untukku? Iya sayang susu hamil kamu, biar sekalian saja dan kamu gak perlu turun lagi. Iya aku tahu tapi kan susunya ada di tas, dan itu gak bawa apa-apa. Ujar Giselle. Iya sayang lupa aku ingatnya kita lagi di Bogor. Dasar pikun, balas Giselle. Berani ya sama suami,
ujar Darmen tersenyum dan melangkahkan kakinya ke arah Giselle kemudian mengecup pipi Giselle. Giselle tersenyum mendapat kecupan dari suaminya. Sekalian isi botol air panas David juga. Takutnya David minta susu tengah malam. Ujar Giselle begitu Darmen membuka tasnya. Siap sayang, sekalian bawa cemilan juga. Oke sayang, apa lagi? Tanya Darmen sabar. Itu saja. Oke kalau begitu aku turun dulu. Ingat jangan rindu, tapi kalau kangen boleh. Jangan ngaco deh, gemas Giselle. Darmen hanya tersenyum kemudian menutup pintu kamarnya kembali. Berhubung dia turunnya sendirian, Darmen memilih turun dari tangga. Darmen kamu bawa apa itu? Tanya Momidira saat Darmen melewati ruang tengah. Dek, Darmen tampak terkejut begitu menyadari keberadaan mominya. Ini mom, ujar Darmen menatap apa yang dibawanya dan mominya bergantian. Kenapa kamu gugup begitu? Kamu gak bawa obat aneh-aneh kan? Tentu saja enggak mom, ini hanya susu dan botol air panas. Iya, ini mau buat susu untuk David. Bohong Darmen. Lagi-lagi Darmen terpaksa berbohong demi kebaikan. Yakin kamu? Tentu saja mom, Momi pikirannya terlalu jauh. Bukan pikiran Momi terlalu jauh, tapi kamu yang aneh. Kalau itu susu David kenapa kamu yang buat? Kemana Giselle? Punya istri itu jangan terlalu dimanja Darmen, nanti makin ngelunjak. Lihat itu ngebuat susu anaknya saja dia gak sempat. Omel Momidira. Giselle bukan gak sempat mom, Giselle hanya sedang menidurkan David saja. Lagian aku juga sebenarnya mau buat kopi jadi sekalian saja. Tuh lihat, apa itu namanya kalau bukan ngelunjak? Yang harusnya buat kopi kamu itu Giselle. Lihat Momi, apa pernah Momi biarkan Dedi kamu buat kopi dia sendiri, selama dia di rumah? Jangan-jangan karena Giselle juga, kamu sampai meminta Dedi kamu, buat jagain opa di rumah sakit. Kamu itu masih muda Darmen, harusnya kamu yang jaga opa di rumah sakit. Apa kamu gak kasihan Dedi kamu dari kemarin tidur di rumah sakit? Aku sama sekali gak ada minta Dedi jagain opa di rumah sakit mom, begitu juga Giselle, itu murni karena kemauan Dedi sendiri. Lagian aku juga masih ada pekerjaan yang harus aku kerjakan, dan besok pagi-pagi sekali aku juga sudah harus ke Bogor. Banyak alasan kamu, terserah Momi sajalah kalau gak percaya, ujar Darmen dan kembali meneruskan langkahnya. Darmen merasa lega. Keputusannya ingin membuat kopi dan susu untuk Giselle sudah tepat. Ini juga yang Darmen takutkan, makanya dia berinisiatif turun ke bawah. Darmen tidak mau mominya memergoki Giselle yang sedang membuat susu. Kasihan istrinya kalau sampai kena omel. Asteris. Sayang, David sudah tidur, ujar Darmen begitu dia masuk kamar. Iya sudah kok lama. Ujar Giselle bangun dari tidurannya. Kenapa kamu sudah kangen ya? Ujar Darmen sambil meletakkan nampannya di meja sofa. Bukan aku hanya khawatir saja. Kan jarang buat kopi takutnya tangannya terkena air panas gitu. Ujar Giselle kemudian duduk di samping Darmen. Ulu-ulu istriku segitu khawatirnya. Aku lama karena nyari-nyari koleksi kopi Dedi sayang, siapa tahu ada yang baru. Ujar Darmen tidak sepenuhnya bohong. Terus dapat, gak ada, jenis-jenis kopinya sama saja dengan yang di rumah. Itu susu kamu minum dulu nanti keburu dingin. Iya ujar Giselle kemudian meminum susunya. Giselle minum sampai benar-benar habis. Makasih susu buatan rasanya enak. Tentu saja, karena aku tambahkan cinta di dalamnya. Bisa saja. Ujar Giselle tersenyum. Darmen ikut tersenyum kemudian mengusap perut Giselle. Gimana kabar calon bayi kita hari ini? Sangat baik aku rindu ingin mengunjunginya tapi aku juga masih harus kerja. Aku galau sayang. Ujar Darmen terus mengusap pelan perut Giselle. Pikirannya jangan yang iya-iya mulu deh. Kayak gak ada hari lain saja. Ya aku hanya mengutarakan apa yang aku radakan sayang.
Oh iya sayang, besok pagi aku harus ke Bogor. Ada meeting penting, kamu gak apa-apakan di sini dulu bersama David. Kalau kamu merasa kurang nyaman karena ada Momi, pulang dari rumah sakit kamu bisa ke apartemen atau mengunjungi teman-teman kamu juga bisa. Giselle seketika terdiam. Sayang, kap-kap. Darmen mengecup pipi Giselle saat Giselle hanya diam saja. Giselle menoleh. Aku janji akan pulang secepatnya sayang. Ini benar-benar meeting penting makanya aku harus hadir. Iya aku mengerti Aa, hanya saja aku takut. Ujar Giselle pelan kemudian menundukkan kepalanya. Iya aku mengerti makanya aku bilang, kamu bila pergi bareng Oma dan kembali lagi ke rumah ini bareng Oma. Aku bukan takut pada Tante Dira, jujur Giselle. Terus kamu takut kenapa? Aku takut kejadian waktu itu terulang kembali. Aku takut kecelakaan. Lirih Giselle dan semakin menundukkan kepalanya. Darmen tampak terkejut mendengarnya. Dia benar-benar gak kepikiran sampai ke sana. Darmen kemudian mengangkat dagu Giselle dan menatap dalam Giselle. Kejadian itu tidak akan terulang kembali sayang. Kamu lihat kan kemarin kita sampai di Jakarta dalam keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Begini saja biar kamu tenang, aku akan pergi ke sana dengan supir Dedi saja. Terus gimana dengan Dedi Rendra? Dia gampang sayang, dia bisa pergi dengan supir Oma atau supir kantor juga bisa. Kantornya dekat ini, sekarang kamu sudah tenang kan? Iya, tapi itu beneran bisa kan? Ya ampun sayang masalah supir aja kamu ragu, kalau dia gak bisa, aku tinggal naik mobil online saja. Apa kamu masih ragu lagi? Enggak maaf ya kalau tingkahku buat gak nyaman. Enggak apa-apa sayang, aku mengerti. Kamu sedang hamil, dan ada perubahan hormon dalam tubuh kamu, jadi cenderung lebih mudah cemas, gelisah dan khawatir. Ujar Darmen beralih mengusap rambut Giselle. Makasih sudah selalu mengerti akan aku. Iya sama-sama, sekarang kamu sudah boleh tidur, aku masih harus memeriksa laporanku. Aku di sini saja menemani kerja. No sayang, kalau ada kamu di sampingku aku gak bisa bekerja dengan tenang, yang ada nanti aku mau usap-usap perut kamu terus. Baiklah, Kiss, pinta Giselle. Darmen tersenyum mendengarnya. Darmen kemudian meletakkan menundukkan kepalanya dan mengecup perut Giselle. Selamat bobo sayangnya papa, tidur yang nyenyak bersama mama ya sayang, kap. Ujar Darmen dan kembali mengecup perut Giselle. Darmen beralih menatap Giselle. Darmen kemudian mengecup kening Giselle, kedua mata, pipi dan berhenti lama di bibir Giselle. Selamat tidur ya sayang, mimpi indah dan sampai bertemu dalam mimpi. Ujar Darmen lembut. Iya, dan cepat selesai pekerjaannya, aku tunggu dalam mimpiku. Ujar Giselle. Iya sayang. Bersambung. 119. Pagi hari tiba, Giselle dan Darmen baru saja selesai melakukan sholat subuh. Giselle langsung menyiapkan barang-barang keperluan Darmen. Sedangkan Darmen mempersiapkan dirinya. Giselle memilih menyiapkan baju ganti untuk Darmen terlebih dulu. Selanjutnya Giselle turun ke bawah, minta pada bibi menyiapkan bekal sarapan untuk Darmen. Ceklek, kamu dari mana sayang? Tanya Darmen begitu Giselle masuk kamar. Aku minta bibi buatkan bekal sarapan untuk Jawab Giselle menghampiri suaminya. Kamu gak perlu repot-repot sayang, cuma sarapan ini gampang, di jalanan juga banyak. Ujar Darmen sambil mengancingkan bajunya. Selalu ngomong gampang, tapi nanti begitu ditanya, udah sarapan belum? Aku lupa sayang, tadi aku sibuk banget makanya gak sempat sarapan. Ujar Giselle menghampiri Darmen dan ikut membantu mengancingkan baju Darmen. Aku gak pernah ngomong begitu ya sayang, jangan ngarang bebas kamu. Ujar Darmen tersenyum. Gak pernah ya. Tapi siapa tahu nanti setelah ini ngomong begitu. Sekarang malah jadi peramal, ada-ada saja kamu sayang. Daripada kamu makin ngaco sebaiknya kamu pasangkan dasiku dulu. Siap komandan,
ujar Giselle kemudian mengambil dasi Darmen. Giselle mengangkat kerah baju Darmen terlebih dulu kemudian memakaikan dasi Darmen. Tangan Giselle terlihat begitu telaten melakukan pekerjaannya. Darmen tersenyum melihat wajah serius istrinya. Sayang, kalau misalkan nanti pekerjaanku malam banget baru selesai. Aku sebaiknya pulang entar malam atau besok saja. Kalau misal besok, aku usahakan besok sore sudah kembali ke Jakarta. Giselle menghentikan aktivitasnya dan balas menatap Darmen. Demi kesehatan dan keselamatan AA, sebaiknya AA pulang besok saja. Kamu yakin? Kamu kan biasanya suka kebangun kalau perutnya gak diusap-usap. Iya AA, dedeknya juga pasti bisa mengerti lah papanya gak pulang karena harus kerja. Aku paling gak mau AA sampai sakit karena kelelahan. Darmen tersenyum. Terima kasih sayangku sudah jadi istri pengertian. I love you. Ujar Darmen mesra. Giselle ikut tersenyum mendengarnya. Lagi AA, pinta Giselle semangat. Gak ada siaran ulang. Dasar AA pelit. Pelit juga, kamu cinta ini. AA tahu saja, ujar Giselle kembali merapikan dasi Darmen. Darmen terus menatap istrinya. Meski hanya berpisah sebentar, Darmen pasti akan sangat merindukan istrinya ini. Peluk dulu sayang, pinta Darmen begitu Giselle selesai memakaikannya dasi. Giselle tersenyum dan tanpa menunggu berlama-lama, Giselle langsung memeluk erat Darmen. Ingat ya, sesibuk apapun, gak boleh telat makan dan sholatnya. Gak boleh terlalu banyak minum kopi juga, kalau air putih itu wajib. Juga harus sering hubungi aku, jangan telepon tapi wajib video call. Satu lagi, jaga mata dan hati juga. Darmen tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya. Tentu saja aku ingat pesan-pesan kamu sayang. Kamu juga sama ya sayang. Misal lagi pingin apa-apa, jangan ditahan-tahan, langsung beli saja. Kalau mau berpergian juga kirim pesan padaku dan selalu nyalakan GPS-nya. Iya, aku juga rencananya setelah dari rumah sakit, paling ke tempat Umi doang. Bagus, tapi ingat saat bersama Umi atau teman kamu yang lain, jangan sampai kamu keasikan dan melupakan David. David sedang aktif-aktifnya, jangan sampai lepas pengawasan. Siap Pak Dokter, istri pintar, ujar Darmen melepas pelukannya. Darmen kembali menatap istrinya dan merapikan anak rambut Giselle yang berantakan. Mumpung masih ada waktu, beri aku vitamin sebanyak-banyaknya sayang. Aku butuh stokan vitamin biar semangat terus kerjanya. Pinta Darmen. Giselle tersenyum kemudian mendekatkan wajahnya pada Darmen. Darmen juga ikut mendekatkan wajahnya. Mata Giselle terpejam, begitu bibir mereka saling menyatu. Bibir Darmen yang sebelumnya diam mulai bergerak liar, dan Giselle juga tidak mau kalah. Darmen menyesap dalam bibir istrinya dan menarik Giselle semakin mendekat padanya. Darmen melepas tautan bibir mereka sebentar mencari nafas dan kembali menyatukan bibir mereka. Darmen dan Giselle benar-benar menikmati aktivitas pagi mereka, dan seperti kata Darmen kalau dia ingin mengumpulkan vitaminnya sebanyak-banyaknya. Beberapa menit kemudian Darmen dan Giselle menyudahi aktivitasnya. Darmen kembali menatap Giselle dan mengusap bibir Giselle. Aku pasti akan sangat merindukan AA, ujar Giselle dan kembali memeluk Darmen. Aku juga sayang, ujar Darmen mengeratkan pelukannya. Mama, Papa. Giselle seketika melepas pelukannya dan menatap ke arah kasur, begitu juga dengan Darmen. Wah, gantengnya Mama sudah bangun. Tahu saja ini Papa mau pergi, ujar Giselle menghampiri anaknya. Mama, iya, selamat pagi AA David ganteng. Ya, iya terus ini gantengnya Mama. Yuk kita antar Papa berangkat kerja dulu yuk, ujar Giselle sambil mengulurkan tangannya. Papa, iya Papa kerja dulu ya jagoan. David jangan nakal selama Papa pergi, nurut sama Mama, oke? Ujar Darmen sambil memakai kaos kakinya. Siap Papa, bilang sayang, suruh Giselle. Ya Papa, pintar, jangan lupa bawa oleh-oleh Papa. Mamam Papa. Giselle dan Darmen tersenyum.
Oleh-oleh tahunya makanan saja ini gantengnya mama, ujar Giselle sambil mengecup pipi David. Sayang sini Davidnya, kamu biar bawa tasku saja, ujar Darmen setelah selesai memakai sepatunya. Siap Aak, ujar Giselle. Ya papa, bukan David, tapi mama, protes Giselle. Ya mama. Giselle dan Darmen kembali tersenyum. Hihihi, David tertawa senang. Udah mulai jahil ini jagoan papa, ujar Darmen sambil membawa David ke gendongannya, dan mengecup kuat pipi David. Hihihi, David kembali tertawa karena ulah papanya. Mereka kemudian jalan bersama ke lantai bawah. Giselle tampak terkejut begitu melihat pas supir sudah menunggu di samping mobil Darmen. Aku kirim pesan pada Pak Ujang tadi malam sayang, sekarang kamu gak lagi khawatirkan, ujar Darmen seakan mengerti keterkejutan istrinya. Iya Ak, ujar tersenyum, kemudian memberikan barang bawaannya pada Pak Ujang. Pak ini sarapannya cukup banyak, nanti Bapak ambil saja satu rantang. Juga gak bakalan habis semuanya, ujar Giselle. Iya, terima kasih Nyonya. Sama-sama Pak, ujar Giselle dan beralih pada Darmen. David, Papa berangkat kerja dulu. David harus jadi AA yang baik. Jaga Mama dan Dede untuk Papa, oke jagoan, ujar Darmen kemudian mengecup pipi David. Siap Papa, semangat kerjanya Papa, ujar Giselle. Mama mat Papa. Siap jagoan, ujar Darmen kemudian membungkukkan badannya dan mengecup perut Giselle. Baik-baik di dalam sana sayangnya Papa. Jangan buat Mama susah, dan jadi anak pengertian, oke sayang, ujar Darmen sambil menusap perut Giselle. Setelah selesai dengan calon bayinya, Darmen beralih pada Giselle. Aku berangkat ya sayang, ingat semua pesan-pesanku, oke? Iya, hati-hati dan selamat sampai di Bogor. Iya sayang, ujar Darmen kemudian mengecup kening Giselle. David lihat itu ada ayam di atas, ujar Darmen sambil menunjuk ke arah atas. David yang dari tadi memperhatikan Mama dan papanya menatap ke atas. Kap, Darmen mengecup bibir Giselle, dan Giselle hanya tersenyum melihat tingkah Darmen. Dah sayang, dah David, ujar Darmen dan melangkah masuk ke dalam mobilnya. Giselle ikut melambaikan tangannya sedangkan David masih asik mencari ayam. Mama, oce David saat dia tidak juga melihat ayam. Iya sayang, ayamnya udah hilang sayang, nanti kita cari lagi. Dadah dulu sama Papa, itu Papa sudah mau pergi. David nurut dan menatap ke arah Darmen. Dadah Papa, oce David melambaikan tangannya. Kiss by mana? Pinta Darmen. Baba, makasih jagoan, dah. Giselle dan David masih terus melambaikan tangan, sampai mobil Darmen benar-benar hilang dari pandangan mereka. Papa pergi deh, yuk kita masuk yuk, ujar Giselle dan kembali melangkahkan kakinya. Mama, oce David dan kembali menatap ke arah atas, mencari ayam yang dimaksud Darmen. Giselle kembali tersenyum. Ayamnya udah sampai di dapur sayang, David mau lihat ayam di dapur. Ya, oke kita let's go, tapi sebelumnya David mimik dulu, ujar Giselle dan kembali melangkahkan kakinya. Giselle tunggu. Giselle yang hendak masuk lift, seketika menoleh. Jantung Giselle tiba-tiba berdebar cepat begitu mendengar suara itu. Giselle memutar badannya perlahan. Selamat pagi tante, ujar Giselle seramah mungkin. Ini, ujarnya tiba-tiba memberikan satu belanjaan pada Giselle. Apa ini tante? Tanya Giselle gugup. Itu ramuan supaya kamu cepat hamil. Jika sampai ramuan ini sudah habis dan kamu belum hamil juga, maka kamu harus siap-siap pergi jauh dari hidup Darmen. Kali ini saya tidak akan main-main, kamu tahu siapa saya kan? Kalau saya mau hari ini juga, saya bisa singkirkan kamu dari hidup Darmen, ancamnya. Iya tante, gugup Giselle dan menerima tas belanjaannya. Giselle menatap tas belanjaannya dan Momidira yang sudah pergi meninggalkannya. Gimana reaksi Momidira kalau tahu dia sudah hamil?
Apa dia akan kembali marah, begitu tahu mereka semua menyembunyikan kehamilan Giselle? Bersambung 120. Giselle dan David sudah kembali ke kamar. Setelah memberi David ASI, Giselle memilih membereskan kamarnya. Giselle tersenyum saat David membantu dia mengelap meja. David yang bersih ya sayang. Ya mama. Bagian sofanya juga ganteng. Ya, good boy, ujar Giselle. Ya hihihi, oce David ceria kemudian pindah ngelap ke bagian lantai. Giselle tersenyum, bilang ia paling cepat, tapi disuruh lap sofa malah lap lantai. Giselle membiarkan apa saja yang ingin dilakukan anaknya, selama itu tidak membahayakannya. Setelah selesai bersih-bersih, Giselle menyiapkan barang keperluannya dan David. Keperluan mereka sudah selesai, Giselle bingung harus ngapain lagi. Giselle menatap ke arah jam dinding, ini masih sangat pagi, dan belum waktunya jam sarapan. Giselle sebenarnya ingin ngajak David olahraga ke halaman belakang, atau jalan pagi ke taman, tapi Giselle takut bertemu ibu mertuanya. Nanti ada saja omongannya, yang membuat Giselle down. Susah memang kalau sudah benci, apapun yang dilakukan Giselle selalu salah di matanya. Giselle kemudian melangkahkan kakinya ke arah meja kecil. Giselle membuka kantong belanjaan yang diberikan Mommy Dira dan mengeluarkan isinya. Giselle menatap botol ramuan di tangannya, dan membaca apa yang tertulis di botol. Giselle mengangguk-anggukkan kepalanya, dari label komposisi yang tertulis, kandungan isi ramuan memang sangat baik. Giselle mengusap perutnya. Giselle teringat dengan kata-kata Mommy Dira. Untuk saat ini Mommy Dira tidak mungkin menyingkirkannya karena dia sudah hamil. Tapi bagaimana jika nanti calon bayinya berjenis kelamin perempuan? Apa dia akan benar-benar menyingkirkan Giselle? Berbagai pikiran negatif kembali muncul dalam benak Giselle. Giselle takut jika anak dalam kandungannya beneran perempuan, Mommy Dira beneran menyuruh Darman menikah lagi, atau lebih parahnya menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Giselle seketika menggelengkan kepalanya, berusaha menyingkirkan pikiran negatifnya. Sayang, apapun jenis kelamin kamu, Mama akan tetap menyayangi kamu. Kamu yang kuat di dalam sana ya sayang. Batin Giselle sambil terus mengusap perutnya. Mama. Hihihi, oce David ceria menghampiri Giselle. Giselle tersadar dari lamunannya dan menoleh pada David. Mata Giselle seketika membola begitu melihat apa yang dilakukan David. David, ya ampun sayang, kaget Giselle meletakkan cepat botolnya. David, ya ampun nak, ini lipstiknya kamu ngambil di mana? Tanya Giselle menunjuk lipstik di tangan David. Tututu hihihi. Oce David jalan ke arah belakang sofa dan Giselle mengikutinya dari belakang. Mama hihihi, Oce David ceria menunjukkan hasil karyanya. Giselle menatap David dan hasil karya David antara sedih dan lucu. Sedihnya karena semua isi tasnya sudah berantakan, lipstiknya juga sudah gak berbentuk, nodanya sampai kemana-mana. Dan lucunya melihat wajah, tangan, baju dan kakinya banyak noda lipstik. Bentukan anaknya benar-benar lucu. Mama hihihi, Oce David lagi dan kembali menggoreskan lipstiknya. Sebentar sayang, papa kamu harus tahu kelakuan kamu, ujar Giselle kemudian mengambil ponselnya. Giselle kemudian membuka aplikasi kamera. David, lihat sini sayang, bilang halo. Lololo hihihi, Oce David melambaikan tangannya. Cekrek. Giselle tersenyum melihat hasil fotonya. Nanti setelah Darman pulang akan Giselle tunjukkan fotonya. Sekalian biar dia ada alasan buat beli lipstik baru. Giselle meletakkan ponselnya di meja dan kembali menghampiri David. Giselle kembali tersenyum begitu melihat wajah anaknya. Giselle yang sebelumnya sempat kebingungan mau ngapain lagi, sekarang David datang memberikan kerjaan padanya. David sepertinya tidak memberi kesempatan padanya berpikir negatif lebih jauh lagi. David, udah dulu main lipstiknya ya ganteng. No, Oce Darman dan menjauhkan lipstiknya. Anak mama kok nakal. Lihat ini semuanya jadi kotor. Udah ya sayang ya,
nanti kita coret-coret lagi, tapi pakai krayon, gak boleh pakai lipstik. Ini lipstik bukan mainan sayang, ujar Giselle sambil memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. No, keke David. Ah David gitu ya. Ya sudah David terus coret-coret, Mama mau makan. Makan ayam yang yummy-yummy sama Oma, ujar Giselle. Pipipit Mama. Kalau mau makan sini lipstiknya ganteng, biar kita makan, ujar Giselle sambil mengulurkan tangannya. Hihihi, David kembali tertawa sambil memberikan lipstiknya pada Giselle. Giselle tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Giselle kemudian mengambil tisu basah dan memberikannya pada David. Ini David usap-usap tangannya biar bersih sayang. Ya, ujar David menerima tisu basahnya. Giselle kembali mengambil tisu basahnya, dan membersihkan lantai yang terkena noda lipstik. David yang melihat mamanya membersihkan lantai, ikutan membersihkan lantai. Siapa yang sudah buat lantainya kotor? Pipipit, semangat David. Siapa yang ganteng? Pipipit. Siapa yang nakal? Pipipit. Siapa yang jelek? Papa. Giselle yang hendak mengambil tisu lagi seketika menatap David. Ini anaknya beneran mengerti jelek atau gimana? Siapa yang jelek? Tanya Giselle lagi. Pipipit hihihi. Giselle kembali tersenyum. David ternyata hanya asal jawab saja. Udah bersih sayang, sini tisunya. Yuk kita mandi dulu yuk. Mamam, iya makannya nanti, setelah ini gak kotor lagi, oke ganteng. Ujar Giselle sambil menunjukkan noda di tangan David. Ya hihihi, asteris. Setelah selesai mandi, Giselle membawa David turun. Mama, hihihi. Panggil David ceria begitu melihat Oma Sanjaya dan berlari menghampirinya. Hai David sudah bangun, sini David. Ya, oce David sambil mengangkat tangannya. Oma Sanjaya tersenyum dan membawa David duduk di pangkuannya. David sudah mandi, tambah deh gantengnya, ujar Oma Sanjaya sambil mengecup pipi David. Mamam, oce David gak nyambung. Iya David ini kita mau makan. Oma hanya sendirian, tanya Giselle sambil menarik high chair David. Iya, Dira sudah berangkat ke rumah sakit, ngantar baju dan sarapan buat Rendra. Jadi kamu bisa aman pagi ini. Oma bisa saja. Maaf ya Oma, tadi aku gak bantu buat sarapan, ujar Giselle merasa lega. Gak apa-apa, Darmen berangkat jam berapa ke Bogor? Abis subuh Oma, dan dia sudah sampai di Bogor. Syukurlah, Giselle, Oma dan David akhirnya bisa sarapan dan ngobrol dengan bebas. David mau berisik dan makan ini, itu juga terserah dia. Tidak ada yang melotot dan marah-marah lagi padanya. Setelah selesai sarapan mereka berangkat ke rumah sakit. Lagi-lagi Giselle merasa lega, begitu mereka sampai Momi Dira langsung pulang. Giselle dan David menemani Oma sampai beberapa jam, hingga akhirnya Giselle memilih pergi, karena ada kerabat Opa Sanjaya yang datang berkunjung. Seperti yang sudah direncanakannya, Giselle menemui Umi, dan melepas rindu sama teman tersayangnya itu. Tidak hanya Umi, teman-teman Giselle yang lain juga, langsung mendatangi rumah Umi begitu tahu Giselle di Jakarta. Selain melepas rindu mereka juga bercerita banyak. Giselle dan David kembali ke rumah sakit sore hari. Mereka pulang begitu kedua anak Opa Sanjaya datang. Sampai di rumah Giselle langsung membawa David ke kamar. Salah satu cara agar tidak bertemu dengan ibu mertuanya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, David sudah tidur. Sedangkan Giselle bergelak gelisah dari tadi. Giselle masih sulit memejamkan matanya, Giselle merindukan Darmen. Giselle memainkan ponselnya menunggu kabar dari Darmen. Ayo telepon, gumam Giselle sambil memutar asal ponselnya. Apa jangan-jangan sudah tidur kali? Tapi kan kata sebelum tidur dia mau telepon dulu. Gumam Giselle lagi. Giselle kaget saat ponselnya berbunyi. Senyum Giselle seketika mengembang begitu melihat nama Darmen. Giselle langsung pura-pura tidur,
dan sengaja ngelama-lamain biar gak ketahuan banget menunggu telepon dari Darmen. "Assalamualaikum ujar Gisel pura-pura baru bangun tidur. "Waalaikumsalam, kamu sudah sempat tidur sayang?" "Belum benar-benar tidur aku menunggu telepon dari ini kenapa dia jadi ngaku sendiri?" Darmen tersenyum melihat mimik wajah istrinya. Darmen gemas, ingin rasanya dia kecup kuat pipi istrinya. "Aku tahu sayang, kamu kan gak bisa tidur sebelum lihat wajahku." Gisel ikut tersenyum. Terlalu percaya diri. "Loh, itu masih di rumah sakit?" ujar Gisel bangun dari tidurannya. "Iya sayang, sepertinya malam ini aku mau tidur di rumah sakit saja." "Terus tidurnya di mana?" "Tenang saja sayang, aku ada kamar di sini." "Beneran ya dan jangan sampai agak tidur sampai pagi." Sudah makan?" "Iya sayang, sudah, ini aku baru saja selesai makan." "Kamu sudah makan?" ujar Darmen sambil menunjukkan bekas tempat makannya. "Sudah David juga dan dia sudah tidur." "Minum susu?" "Udah juga tapi tadi aku buat susu seperti maling." "Kenapa? Kamu takut bertemu Momi?" "Iya, sabar ya sayang, aku yakin suatu saat nanti Momi pasti akan menerima kamu." "Amin, tapi hari ini dia gak ada bicara yang menyakiti hati kamu kan?" "Gak ada hanya saja dia memberiku ramuan biar cepat hamil." Apa sebaiknya kita beritahu tentang kehamilanku saja ya?" Bersambung.